Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Suharti Saraswati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menguasai penjumlahan dan pengurangan untuk pecahan sederhana. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Nah, perlu dipahami bahwa syarat untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan di dalam pecahan itu adalah ini, ya. Syaratnya pecahan memiliki penyebut yang sama. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Oke, langsung saja kita beranjak ke contoh soal. Oke, kita coba yang penyebutnya sudah sama dulu ya. Misalkan di sini ada 1/2 ditambah 3/2. Maka ketika penyebutnya sudah sama, itu merupakan syaratnya ya. Ketika sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 3, 4. Penyebutnya tetap per 2. Itu jika sudah penyebutnya sudah sama. Tapi jika kita menemukan soal penyebutnya masih berbeda. Contohnya di sini ada 1/3 ditambah 1/6. Nah, ini penyebutnya berbeda. Maka kita akan menyamakan penyebutnya dulu menggunakan KPK. KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Ya. 3 faktornya kan 3. 6 berarti 2 kali 3. Maka KPK-nya yang sama kita ambil salah satu. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi kita menggunakan penyebut 6/6. Nah, untuk supaya penyebutnya menjadi 6, ini sudah ada 3, berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti satunya dikalikan dengan 2 sama dengan 2. Ditambah, ini sudah 6 ya, jadi tetap per 6. Ini 1. Sudah ya, berarti sama dengan, tinggal ditambahkan pembilangnya. 2 ditambah 1 sama dengan 3/6. Seperti itu. Kita beranjak ke contoh berikutnya ya, masih penjumlahan menggunakan yang penyebutnya berbeda lagi. Misalkan di sini ada 2/5 ditambah 3/6. Nah, kita cari KPK-nya, KPK penyebutnya dari 5 dan 6. 5 otomatis berarti kan faktornya hanya 5. Kalau 6 berarti 2 kali 3. Nah, KPK-nya berarti semuanya berbeda. Maka ketika semuanya berbeda, masukkan semuanya. 2 kali 3 kali 5. 6 kali 5 sama dengan 30. Jadi kita menggunakan penyebut 30/30. Supaya jadi 30, 5 ini maka dikalikan dengan angka 6. Ya, 5 kali 6 sama dengan 30. Maka angka 2-nya juga dikalikan dengan angka 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Ditambah, ini juga per 30. Supaya jadi 30, 6 ini dikalikan dengan 5. 6 kali 5, 30. Maka 3-nya juga dikalikan dengan 5. 3 kali 5 sama dengan, betul, 15. Sama dengan, tinggal dijumlahkan. 12 ditambah 15 berarti sama dengan 27/30. Begitu ya. Jadi kuncinya pada penyebut. Jika penyebutnya sudah sama, kita boleh langsung menjumlahkan pembilangnya. Tapi jika penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu menggunakan mencari penyebut supaya sama itu menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Oke, kita lanjut ke
berikutnya yaitu tentang pengurangan, sama dengan penjumlahan ya. Jadi ketika melakukan pengurangan maupun penjumlahan di dalam pecahan itu kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Ini jika penyebutnya sudah sama. Misalkan di sini ada 5/8 dikurangi 2/8. Maka berapa hasilnya? Langsung ya, karena penyebutnya sudah sama, langsung berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3/8. Jadi penyebut itu tidak dikurangi, tapi disamakan saja, nanti hasil akhirnya sama dengan yang dikurangi ini. Sedangkan pembilang itu dikurangi. 5 dikurangi 2 ya tetap 5 dikurangi 2 berarti 3. Penyebutnya tetap 8. Nah, jika di sini ada soal yang penyebutnya masih berbeda. Di sini ada 1/2 dikurangi 1/4. Maka sama dengan yang tadi ya, yang penjumlahan, maka kita mencari KPK-nya dulu. KPK dari 2 dan 4. Jadi kan ini 2 itu faktornya 2, 4 itu faktornya 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Ya, di sini Bu Guru menuliskannya 2 pangkat 2. Maka KPK-nya ketika ada angka 2 yang sama, ini kan sama, kita cari yang pangkatnya paling tinggi. Maka yang diambil ini 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Jadi kita menggunakan penyebut 4/4. Dikurangi per 4. Nah, ini 4. 2 supaya menjadi 4 dikalikan dengan 2. Maka satunya juga dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 2. 1 kali 2, 2. 4 ini masih sama ya, jadi tetap 1. 2 dikurangi 1, 1 per penyebutnya sama. Begitu ya. Bu Guru contohkan lagi soal berikutnya. Misalkan di sini ada 2/7 dikurangi berapa ya? 1/6 sama dengan, nah kita cari KPK-nya dulu. KPK dari 7 dan 6. 7 berarti kan 7. Kalau 6 berarti 2 kali 3. Nanti kalau mau belajar KPK ada di video yang lain ya, khusus nanti. Nah, KPK-nya berarti karena ini semuanya berbeda, maka dimasukkan semua. 2 kali 3 kali 7. 2 kali 3 kali 7. Sama dengan berapa? Berarti 6 kali 7, 42. Jadi kita menggunakan penyebut 42. Ya, kita lanjut di sebelah sini ya. Per 42. Nah, ini supaya jadi 42 itu dikalikan dengan angka 6. Maka 2-nya juga dikalikan dengan angka 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Dikurangi per 42. Ya, 6 supaya jadi 42 itu dikalikan 7. Maka satunya juga dikalikan dengan 7. 1 kali 7 sama dengan 7. Nah, tinggal dikurangi pembilangnya. 12, ini 2 ya, angka 2. 12 dikurangi 7 sama dengan 5/42. Begitu. Ya, jadi baik penjumlahan maupun pengurangan, penjumlahan atau pengurangan pecahan itu syaratnya sama, yaitu penyebutnya harus disamakan. Untuk menyamakan penyebut, kita lebih cepat menggunakan yang namanya KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Yang dijumlahkan atau yang dikurangi hanya pembilangnya, penyebut tetap. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.